by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst, who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Maria penyambung jalan. Apa namanya? Ini sebuah ungkapan yang terkenal dari tradisi lama gereja. Di dekat Roma ada gereja Maria della Strada, Maria teman peziarah, yang menyambungkan jalan seperti tadi dalam bacaan Injil. Setelah Maria mendapat kabar gembira dari malaikat Tuhan, dia segera mengunjungi Elizabeth. Jadi Ibu Maria itu dalam bahasa Ibu Teresa adalah misionaris cinta kasih yang pertama. Missionary of Charity yang pertama itu Ibu Maria. Karena mendatangi, menyatakan kasih. Lalu ketika dia dipuji sedemikian rupa oleh Elizabeth, bahkan dikatakan terpujilah engkau di antara wanita, dan Elizabeth berhadapan dengan Maria merasa tidak pantas, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku. Dan dipuji seperti itu, Maria hanya menjawab, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Maria mengatakan, saya tidak penting, jangan memuji saya. Yang penting siapa? Tuhan. Dan marilah kita memuji Tuhan. Sebab Maria senantiasa menempatkan diri sebagai hamba. Saya itu hanya hamba loh, bukan siapa-siapa. Dan maka Maria mengajak kita untuk memuji Tuhan, sehingga dengan demikian Maria menyambungkan jalan antara Allah dan manusia. Sehingga kita menyebut Maria itu perantara. Perantara yang menjadikan kita berjumpa dengan Tuhan, sebagaimana dia mengandung Tuhan, Allah Putra, dan membawa, dalam arti tentu lewat rahimnya, itu membawa Allah Putra masuk ke dunia. Tetapi kita juga tahu dalam tradisi bahwa Ibu Maria memangku Yesus, jenazah Yesus yang diturunkan dari salib, sehingga seakan-akan Ibu Maria itu ikut mengantar putranya Yesus untuk menghadap Bapa di surga.
Maria penyambung jalan, Maria de la Strada, di dalam bahasa Jawa disebut Maria Marganingsih. Lalu di Klender itu rumah retretnya disebut Maria Dipa Marga. Itu dalam bahasa Sunda artinya sama, penyambung jalan. Nah, Maria Bunda Peziarah di sebelah kiri itu gambar tentang Maria di gereja Maria de la Strada di dekat Roma. Kiranya beberapa orang pernah ke sana, yang pernah ikut berziarah dengan kelompok Ignatian, kiranya pernah ke sana, ke tempat itu. Lalu kemudian di sebelah kanan itu gambar dari tradisi Spanyol, Maria Peziarah, Maria yang berjalan kaki, mengunjungi Elizabeth, dan juga berjalan kaki mengunjungi kita semua. Nah, Maria penyambung jalan itu juga bisa dilihat dari pengalaman Ibu Teresa, bagaimana Ibu Teresa senantiasa melandaskan dan mendasarkan hidupnya dengan doa, dan salah satu doa favoritnya selain doa Brevir adalah doa Rosario. Maka Rosario itu selalu dibawa kemana-mana, bahkan diikatkan ke tali di jubah di sarinya. Tetapi juga salib yang dipakai oleh Ibu Maria adalah salib yang tidak dilepaskan dari spiritualitas Ibu Teresa Aeters. Bagaimana Maria adalah pertama-tama yang memuaskan dahaga Yesus, sebab Yesus mengatakan, aku haus akan untuk dicintai dan aku haus untuk mencintai. Dan satu-satunya orang yang dicintai dan mencintai Yesus adalah Ibu Maria. Sementara kita itu menghilang, kabur ketakutan. Tetapi juga Maria di bawah salib adalah Maria yang menampung darah Yesus yang ditusuk tombak, darah Yesus yang mengalir. Dan dalam tradisi gereja Katolik, darah Yesus itulah sakramen keselamatan, sakramen kehidupan. Maria maka bisa disebut Maria adalah yang menyambungkan, menghubungkan antara kita dengan Yesus dan Yesus dengan kita. Nah, siapakah Maria bagi Ibu Teresa? Maria adalah teladan utama, pendukung sejati, pendoa pertama, tempat Ibu Teresa berpaling dan bersandar. Saya tidak ingat persis gambar ini saya temukan di mana, tetapi tersimpan di external hard disk saya. Saya punya cukup banyak koleksi gambar-gambar Ibu Teresa, dan di belakang bagaimana Ibu Teresa memegang kepala Yesus, tidak hanya dengan penuh cinta, senyum, tatapan yang besar, tetapi juga penuh dengan rasa devosi, rasa hormat. Tidak hanya hormat kepada bayi Yesus, tetapi juga hormat kepada ibunya. Maka bagi Ibu Teresa, Maria itulah teladan utama. Kalau Ibu Teresa mendirikan tarekat Missionary of Charity, maka Marialah bagi Ibu Teresa misionaris cinta kasih yang pertama. Dan pendukung sejati, kalau ada apa-apa, Ibu Teresa berdoanya memohon kepada Ibu Maria. Dan pendoa yang pertama. Dan sadar bahwa Ibu Teresa bisa mengalami kesepian dan kekeringan yang panjang dan berat, itu adalah berkat doa dan penyertaan Ibu Maria. Maka bagi Ibu Teresa, Ibu Maria adalah tempat dia berpaling dan tempat dia bersandar. Oleh karena itu, spiritualitas Ibu Teresa tidak pernah bisa dilepaskan dari spiritualitas dan devosinya kepada Ibu Maria. Ibu Teresa menghadapi semangat Ibu Maria yang berdiri di bawah kaki salib Yesus, mengkontemplasikan kedalaman kasih Tuhan lewat ungkapan Aeters. Jadi Ibu Teresa itu membayangkan Ibu Maria yang berdiri di bawah kaki salib sebagai Ibu Maria yang mengkontemplasikan,
kedalaman kasih Tuhan, I thirst. Aku haus untuk mencintaimu dan aku haus untuk dicintai. Maka Tuhan Yesus disalib mengatakan aku haus. Itu menunjukkan kerinduannya untuk cinta, tetapi tidak hanya kerinduan, kedalaman cinta Tuhan yang begitu besar, karena sebagaimana dikatakan Injil, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan kita, sahabat-sahabat Yesus, Yesus rela mengorbankan dirinya, Yesus rela menumpahkan darahnya, itu karena apa? Cintanya yang begitu dalam kepada kita. Maka kita diajak untuk bersama Ibu Maria dan meneladan Ibu Maria untuk melepaskan dahaga Yesus. Dengan apa? Dengan doa, dengan pewartaan, dan tindakan kasih. Maka doa-doa Ibu Teresa tidak bisa dilepaskan dari doa dan devosinya kepada Maria. Pewartaan. Dia mewartakan bahwa apa yang saya lakukan tidak lain dan tidak bukan, itu juga berakar dan berlandaskan pada semangat Ibu Maria dan diwujudkan dengan tindakan kasih. Kita ingat pada waktu ada perjamuan nikah di Kana, Ibu Maria tidak duduk-duduk manis di ruang perjamuan kayak selebriti, sosialita, tidak, tapi dia ada di dapur, melihat kebutuhan. Dan ketika melihat kebutuhan, dia tahu apa yang harus dilakukan. Supaya apa? Tidak mempermalukan tuan rumah dan tidak mengacaukan pesta. Maka tindakan kasih. Sampai sekarang pun Ibu Maria senantiasa mengajak kita untuk memberikan dan menyatakan kasih. Di tengah situasi perang di Timur Tengah, di Ukraina, dan di banyak tempat lagi lain, kekerasan dan sebagainya, Paus selalu mengajak kita, ayo berpaling kepada Ibu Maria. Ayo belajar dari Ibu Maria. Untuk apa? Mewujudkan dan menyatakan kasih. Tidak berpihak kepada ini dan kepada itu, tetapi supaya apa? Supaya orang merasakan kasih. Kita ingat, karena sedang ramai perang di jalur Gaza, suatu ketika Ibu Teresa dari jalur Gaza, daerah kawasan jalur Gaza, memasuki wilayah Israel. Tentu di tempat-tempat itu ada military checkpoint. Jadi kawasan yang akan diperiksa. Setiap orang melintas diperiksa oleh militer. Lalu mereka bertanya kepada Ibu Teresa, apakah membawa senjata? Ibu Teresa menjawab, ya, saya membawa senjata. Karena dia dari wilayah jalur Gaza, tentu akan ditanya, betapapun memakai pakaian suster ditanya, apakah membawa senjata? Ibu Teresa mengeluarkan senjatanya. Apa yang dikeluarkan sebagai senjata oleh Ibu Teresa itu tidak lain tidak bukan adalah rosario dan brevir. Dan Ibu Teresa mengatakan, ini senjata saya. Betapapun di tengah konflik yang panjang, lama, dan melelahkan, Ibu Teresa datang ke jalur Gaza membantu orang-orang Palestina yang menjadi korban kekerasan dan perang. Tidak untuk main politik, tapi ada orang membutuhkan. Dan itulah tindakan kasih. Dan bagi Ibu Teresa, kekuatannya untuk seperti itu tidak lain tidak bukan adalah Ibu Maria. Kita ingat ketika di Libanon diserang oleh Israel. Dan semua orang bingung. Ibu Teresa mengatakan 15 Agustus akan ada gencatan senjata. Tidak ada orang percaya. Uskup tidak percaya. Komandan tentara jenderal Israel tidak percaya. Bahkan juga Perdana Menteri Libanon tidak percaya. Duta besar Amerika di Libanon tidak percaya. Dan apa yang terjadi? Ibu Teresa mengatakan Ibu Maria akan mengadakan gencatan senjata. Dan betul, 15 Agustus, hari raya kenaikan Maria, tidak ada instruksi perintah apapun, diam dan tenang. Tidak ada letusan senjata apapun. Lalu Ibu Teresa bersama beberapa kelompoknya termasuk Palang Merah Internasional mengambil anak-anak, korban perang, rakyat sipil, mereka yang cacat, luka dan anak, dan mengambil itu. Dan apa yang terjadi? 16 Agustus perang lagi. Dan apa yang dikatakan Ibu Teresa, Ibu Maria yang membuat itu. Nah, perjumpaan pribadi dengan Yesus yang tersalib, yang haus.
Bagi Ibu Teresa, dengan belajar dari Ibu Maria, kita akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus tersalib yang haus, berdiri di bawah kaki salib, dan itulah sumber kesatuan dan pertumbuhan. Belajar dari Ibu Maria, berdiri di bawah kaki salib. Dan kita tidak mau dan cenderung menghindari salib. Kita menghindari kesulitan, kita menghindari rasa luka dan sakit. Tapi kita diajak untuk berani juga bersama Ibu Maria, belajar dari Ibu Maria berdiri di bawah kaki salib Yesus. Maka konsekuensinya Ibu Teresa mengalami kehausan, kesepian, dan kekeringan karena dia ingin seperti Ibu Maria berdiri di bawah kaki salib. Dan ini sejak awal kita ingat ketika Ibu Maria bersama Santo Yosef pergi ke bait Allah untuk mempersembahkan Yesus ke bait Allah, maklum anak sulung akan dipersembahkan ke bait Allah, lalu berjumpa dengan Simeon, dan Simeon yang menantikan datangnya Mesias mengatakan kepada Ibu Maria, pedang akan menembus jiwamu. Menjadi ibu Tuhan tidak akan lepas dari kesulitan dan tidak akan lepas dari pedang itu. Dan Ibu Maria menjalani dan menghadapi. Maka Ibu Maria adalah orang yang berdiri di bawah kaki salib Yesus, mengalami rasa haus dan itu adalah merangkul dan menangkap semuanya sebagai sumber kesatuan dan pertumbuhan. Dan belajar dari Ibu Maria, kita akan belajar tentang hidup adalah pemberian diri sebagai hamba Allah, menyebarkan sukacita kasih penyelamatan Allah. Ibu Maria senantiasa mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Hamba, bukan Tuhan, bukan bos. Hati-hati, ibu-ibu, saudari dan saudara, jangan-jangan kita suka belagak seperti bos, mengatur, menentukan, dan bukan sebagai hamba. Nah, kita bergaya sebagai bos, itu termasuk dosa para romo, gayanya bosi terus, maka lupa bahwa apa? Orang selevel Ibu Maria aja mengatakan diri hamba, kita yang bukan apa-apanya Ibu Maria, kok sok kuasa, sok hebat, sok bosi, sok mengatur, sok jagoan, sok hebat, dan sebagainya. Hanya dengan menyadari diri, saya itu hamba loh. Kita akan mampu menyebarkan sukacita kasih penyelamatan Allah. Kalau orang sadar saya hamba, maka dia tidak berpusat pada diri sendiri. Pusatnya apa? Tuhan dan sesama. Maka menjadikan hidup kita sebagai pemberian diri. Ibu Teresa pun menempatkan diri hidupnya adalah pemberian diri. Bahkan dikatakan sampai dia kurang istirahat, kurang tidur, kurang apapun juga, waktunya habis untuk pemberian diri. Waktunya habis untuk melayani. Pengalaman kesepian, pengalaman kekeringan rohani itu tidak pernah menjadi sesuatu yang menggoyahkan, menggoncangkan, dan menyurutkan dia untuk memberikan diri, untuk melayani. Bahkan di akhir-akhir tahun-tahun akhir hidupnya, dengan kesehatannya yang buruk, bahkan dengan sakit jantungnya yang seringkali dikatakan oleh dokter di rumah bahwa umurnya tidak lama lagi, dia tetap memberikan diri. Bahkan setelah tidak terluka, di luar prediksi para dokter, hidupnya lebih lama daripada prediksi para dokter. Padahal jantungnya sudah dikatakan tidak baik. Tapi Ibu Teresa tidak peduli. Karena apa? Hidup adalah pemberian diri sebagai hamba. Dan justru karena itu Ibu Teresa mampu menyebarkan sukacita, kasih penyelamatan Allah, terlebih kepada mereka yang kesepian, kepada mereka yang miskin dan menderita dan terluka. Nah, saya akan belajar dari Paus Fransiskus. Dia mengatakan, mohon maaf, saya tuh agak ngefans dengan Paus satu ini. Dua pelajaran pokok yang bisa kita pelajari dari perawan Maria tentang iman. Maria percaya dan mewartakan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, anak-anaknya. Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian, orang yang sederhana dan miskin ini. Tetapi senantiasa menjaga, memelihara kita, merawat kita, semua dengan apa? Dengan kasih kepeduliannya. Itu ditunjukkan Maria. Maria mengatakan kepada kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Atau mohon maaf karena saya orang Jawa, ada ungkapan bahasa Jawa, Gusti ora sare. Tuhan tidak pernah tidur. Siapa yang tidur? Romonya yang tidur.
Saya ini hobinya tidur. Tapi Tuhan tidak pernah tidur. Lalu hidup bukanlah sekedar perjalanan, hanya berjalan. Kita kadang-kadang sibuk sana, sibuk sini, melakukan ini, melakukan itu, seakan-akan tanpa tujuan. Tetapi Ibu Maria mengajarkan kita, kehidupan bukanlah sebuah perjalanan yang tanpa arti, tanpa makna, tapi sebuah peziarahan. Peziarahan. Dan di dalam peziarahan itu kita semua mengalami luka, derita, sakit. Tetapi yang pokok adalah kita tahu tujuan pastinya. Kalau orang hanya sekedar melakukan ini, sibuk sana, sibuk sini, melakukan ini, melakukan itu, perjalanan ini, perjalanan itu, dan sebagainya, seakan-akan kita sibuk, tetapi jangan-jangan kita tidak terarah kepada satu tujuan. Maka peziarah itu adalah orang yang menapaki perjalanan dengan tujuan yang pasti, tujuan yang jelas. Saya mau ke sana. Mohon maaf, lagi-lagi, karena saya orang Jawa, ziarah itu seringkali dibahasakan dalam orang Jawa, siji sing diarah. Hanya satu yang saya tuju. Siapa? Yaitu Tuhan sendiri. Maka kita jangan hanya menjadi seorang pejalan, orang yang pergi sana, pergi sini, tetapi seorang peziarah yang kita menapaki jalan dan menuju tujuan yang jelas, tujuan yang pasti. Nah, lagi-lagi, Paus mengatakan Maria adalah seorang gadis sederhana. Mohon maaf, Ibu Maria itu ketika mengandung masih gadis. Digambarkan umurnya masih belasan, masih ABG. Betapapun ABG, tapi dia punya kedewasaan dan kedalaman iman. Kita ini yang sudah bukan ABG lagi, jangan-jangan imannya yang ABG. Ibu Maria usianya ABG, tapi imannya matang. Kita yang sudah makin tua ini, imannya malah ABG. Apa artinya iman yang ABG itu? Mudah baper, mudah marah, mudah tersinggung, mudah ngambek. Nah, Maria, gadis yang sederhana dari desa. Mengapa desa? Nazaret itu pada waktu itu tidak dikenal. Itu di mana? Pelosok. Bahkan dikatakan dalam buku-buku zaman itu, tulisan-tulisan zaman itu tidak pernah ada satu kata menyebut nama Nazaret. Desa. Tetapi betapapun demikian, dia membawa dalam hatinya hati yang penuh harapan akan Allah. Betapapun gadis desa, sederhana, miskin, tapi hatinya kaya akan apa? Akan harapan akan Allah. Sehingga tidak pernah menyerah, takut dengan situasi kesulitan apapun, tapi tetap mau bergulat dan tetap mau terus percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan itu akan terlaksana. Sebentar, dalam teks kitab suci tadi dikatakan apa? Dikatakan sebentar. Sebab Allah yang Maha Kuasa akan menurunkan kuasa yang turun-menurun atasnya. Maka Elizabeth pun mengatakan, berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Maka Maria itu berbahagia karena apa? Percaya bahwa apa yang dikatakan Tuhan akan terjadi. Dia adalah orang yang penuh harapan. Tanda orang beriman itu apa? Tanda orang beriman adalah tetap memiliki harapan. Contoh saja. Tahun ini ada 3 mahasiswa UGM yang bunuh diri, yaitu baru UGM, dan dari 3 itu 2 Katolik. Di Semarang beberapa bulan lalu ada 2 mahasiswi yang bunuh diri, yang satu meloncat dari mal di parkiran, yang satu saya tidak ingat persis. Artinya apa? Orang bunuh diri, orang yang putus asa, orang seakan-akan tidak punya harapan. Kesulitan selalu ada, masalah selalu ada. Kita semua punya masalah, kita semua punya kesulitan, tapi jangan sampai kita itu putus harapan. Tetap mampu memandang di tengah kesulitan apapun, di tengah problem apapun, Tuhan masih ada. Maka Maria menunjukkan itu, harus mengungsi ke Mesir,
tenang saja. Kembali ke Nazaret sebagai tukang kayu miskin, hadapi saja. Berdiri di bawah kaki salib Yesus, tenang saja. Memangku jenazah Yesus yang diturunkan dari salib, tenang saja. Karena dia percaya kalau ini memang kehendak Tuhan, oke, tenang, Tuhan akan bertindak. Maka tanda orang beriman adalah memiliki harapan, dan tanda orang yang beriman memiliki iman dan harapan adalah melakukan kasih. Tindakan kasih, pelayanan kasih. Iman, rahmat, gracia mengajak kita untuk berani gratis memberikan pelayanan dan kemurahan hati. Maria adalah penerima kabar. Maria adalah orang yang senantiasa berjaga untuk mendengarkan dan melaksanakan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Yesus ditanya, siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudariku? Mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakan, dialah ibuku, dialah saudaraku, dan dialah saudariku. Dan karena dia mendengarkan dan melaksanakan, maka dia layak untuk mengandung dari Roh Kudus. Senantiasa menempatkan semuanya dalam diskresi, penegasan rohani di dalam Roh Kudus. Maka kalau ada mengatakan apa yang dikatakan orang itu dari Roh Kudus, nah, itu orang melakukan diskresi. Hati-hati itu. Apa yang dikatakan Roh Kudus itu akan terlaksana. Maka itulah Maria. Dan dalam menerima kabar gembira, Maria adalah orang senantiasa siap sedia. Siap. Ingat, ketika dia dikatakan akan mengandung, lalu dia bertanya apakah saya harus menikah dulu, malaikat mengatakan tidak, Roh Kudus akan turun atasmu. Setelah itu dia tidak pernah bertanya lagi dan mengatakan, ya, aku ini hamba Tuhan. Lalu sebelum malaikat itu pergi, malaikat mengatakan bahwa Elisabeth saudarinya mengandung di usia tua. Lalu Maria segera bergegas menuju pada Elisabeth. Ada orang membutuhkan bantuan. Siap sedia. Cepat. Tanggap. Tidak perlu berpikir panjang, ragu-ragu, penuh pertimbangan ini dan pertimbangan itu. Jangan-jangan kalau kita penuh pertimbangan ini, pertimbangan itu, bentar-bentar rapat ini dan rapat itu, jangan-jangan kita akan kehilangan ketersegeraan, kesiapsediaan. Tidak mengatakan rapat tidak penting, tidak. Tetapi mengatakan jangan-jangan kita kalau terlalu banyak pertimbangan ini dan itu, kita tidak segera bertindak, lalu akibatnya kita kehilangan momen dan kesempatan untuk melayani. Iman itu dihadapi tanpa harus tahu persis jalannya misteri. Nanti bagaimana? Maria, sudah. Nanti apa bagi Yosef? Bagaimana? Sudah. Nanti melahirkannya bagaimana? Sudah. Setelah dilahirkan bagaimana? Sudah. Tidak perlu tahu. Tidak perlu sangat mau kepo, tahu mendetail. Karena apa percaya kalau Tuhan menghendaki, sudah dia menyelenggarakan. Maka mengungsi ke Mesir, dia menghadapi dengan tenang. Sudah, nanti di Mesir bagaimana? Sudahlah Tuhan menyelenggarakan. Nanti kembali dari Mesir bagaimana? Sudahlah. Siap sedia. Maria mengikuti Yesus dengan keluar dari dirinya sendiri. Saya nggak penting. Saya tidak penting. Kenapa? Yang penting Tuhan. Ya, pada Tuhan dan diri sendiri adalah hamba. Tuhan tidak penting. Jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Demikian dikatakan di dalam Injil Lukas itu. Dan dia memahami misteri. Menapaki jalan bukan pertama-tama pemahaman dengan bertanya. Tapi pertama-tama adalah menerima. Iman pertama-tama bukan penjelasan. Iman pertama-tama adalah menerima. Saudara dan saudara, saya mengakui itu dosa saya. Mengapa saya mengatakan dosa saya? Saya itu background saya teolog. Pendidikan saya teologi. Dan teologi dogmatik lagi. Dan teologi dogmatik punya kecenderungan menjelaskan. Maka saya itu dulu dosen. Menjelaskan tentang Allah. Lalu disuruh pindah ke Girisonta. Supaya apa saya mengalami? Yang penting bukan penjelasan loh. Yang penting adalah menerima. Dan orang yang menerima mempunyai sensus fidei, sense of faith, kepekaan iman. Dan oleh karena itu kita diajak menanamkan kepekaan. Orang yang tidak punya kepekaan, yang ada dalam dirinya hanya satu, kepekoan. Nah, kita mau pekok atau mau peka. Nah, mempunyai kepekaan iman. Dan Maria mempunyai kepekaan itu. Mengikuti jalan salib dan berdiri di bawah salib dengan diam,
namun menerima dan percaya. Pengosongan diri. Saya tidak penting, Tuhan yang penting. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Maka dalam pengalaman Ibu Teresa diajak mengalami pengosongan diri dengan apa? Diberi kegelapan, diberi kekosongan. Pengosongan diri. Dan oleh karena itu Maria menghidupi roh dan memberikan kesaksian akan hidup dalam roh itu. Nah, menemukan Allah. Beriman berarti apa? Menemukan dan menyatakan kehadiran Allah. Dalam tradisi kami disebut menemukan Tuhan dalam segala dan segala dalam Tuhan. Saya akan bercerita dengan gambar yang saya tayangkan ini. Saya suka dengan gambar itu. Bagaimana satu sisi Maria menggendong bayi Yesus, sisi lain Maria memangku jenazah Yesus. Yesus yang bayi, sama seperti bayi-bayi yang lain, ngompol, nangis, dan sebagainya. Belum ada pampers waktu itu. Dan Maria menggendong bayi Yesus yang menetek ke air susunya. Maria mengatakan, ini Tuhan, menemukan Tuhan dalam bayi yang tidak ada gambar lingkarannya pada waktu itu. Demikian juga pada waktu memangku jenazah Yesus yang diturunkan dari salib. Ini Tuhan. Maka kita diajak menemukan Tuhan. Itulah iman. Menemukan dan menyatakan kehadiran Allah. Kalau saya misalnya sebagai contoh, saya bertemu dengan Ibu Sinta misalnya. Tidak tahu apakah Bu Tris ada di situ. Menemukan ketemu Bu Sinta. Dan bagaimana pada saat saya bertemu dengan Ibu Sinta, saya menemukan dalam diri Ibu Sinta itu ada Allah. Tuhan ada di situ. Tersembunyi. Maka Ibu Teresa mengatakan menemukan Tuhan yang hadir tersembunyi dalam diri orang yang miskin dan menderita. Kalau Anda melayani misalnya Margo di Tanjung Barat ya Margo, atau ibu-ibu Kebayoran di Kober. Mohon maaf karena saya lebih kenal dengan yang Kebayoran ya, di Kober itu. Dan ketemu orang-orang miskin, ketemu mereka dilayani, ketemu mereka membutuhkan. Apakah kita mampu menemukan di situ ada Tuhan? Dalam diri orang miskin yang mungkin kotor, bau, dan sebagainya, apakah kita mampu menemukan semuanya itu dalam Tuhan? Nah, belajar dari Ibu Teresa, Ibu Maria untuk itu. Menemukan Tuhan. Dan kalau kita mampu menemukan itu, kita harus sedikit berbangga saja. Saya sudah cukup beriman. Jadi Tuhan tidak temukan hanya di gereja, di kapel, di tempat yang suci, yang hening dan sebagainya, bahkan di tengah keramaian, di tengah segala yang bau, busuk, dan menjijikan, di situ Tuhan juga ada. Dalam wajah dan realitas yang insani, hadir yang ilahi. Dalam dunia yang brengsek dan ini, yang ilahi itu ada. Di tengah gosip politik yang sedang ramai di Indonesia ini, apakah kita mampu menemukan di situ loh ada Tuhan? Di tengah konflik kekerasan perang di antara Israel dan Hamas, apakah di tengah-tengah sama itu ada Tuhan? Dan saya sangat terkesan dengan orang-orang Katolik di Israel, bahkan pernyataan dari Paus yang Vatikan mengatakan, ayo, bahkan Patriark Yerusalem, Kardinal, saya lupa namanya Kardinal Yerusalem, menawarkan diri sebagai jaminan. Bahkan dia mengatakan tawanan-tawanan perang dibebaskan, biarlah saya yang menjadi pengganti sebagai tawanan. Ini adalah mampu menemukan apa di dalam yang ilahi, yang perang keras, menjijikkan dan kasar itu, di situ tetap ada Tuhan. Kesulitan, pedang dalam bahasa Injil yang dikatakan tentang Ibu Maria, pedang akan menembus jiwamu. Di dalam salib tidak menyurutkan langkah mengikuti Tuhan. Maka Ibu Maria disebut Bunda pengalaman kering dan gelap. Dalam segala pengalaman kering dan gelap, bahkan salib yang keras, luka yang menjijikkan dan menakutkan di salib, kematian yang begitu keras di salib, dia tetap diam dan percaya.
Maka Ibu Teresa mengandalkan Ibu Maria pada saat dia mengalami kekeringan dan kesepian. Maka Ibu Maria adalah bunda di tengah pengalaman kering dan gelap. Maka di tengah kenyataan bahasanya KKIT 4L, lu lagi, kok gini-gini terus? Apakah kita berpaling dan bercermin pada Ibu Maria? Dan Ibu Maria menularkan budaya kehidupan dan perjumpaan. Apa itu budaya kehidupan? Ingat ketika Ibu Maria berjumpa dengan Elizabeth, Elizabeth mengatakan, anak dalam rahimku pun melonjak kegirangan. Kehidupan, anak dalam rahim melonjak dan melonjak kegembiraan itu adalah tanda kehidupan. Kita akan boleh bertanya, kalau hidup saya ini kehilangan kegembiraan, kalau hidup saya ini lebih banyak komplain, mengeluh dan marah, dan kalau itu yang terjadi, jangan-jangan kita kurang hidup. Hidup sih, bernafas sih, tapi kurang hidup, tidak ada daya kehidupan. Tetapi kalau kita menghadapi semuanya itu dengan senyum, dengan oke, dengan tenang, kita memiliki hidup. Love begins with smile. Lalu tersenyum di tengah situasi yang berat sekalipun. Dan kalau itu terjadi, itu tandanya kita hidup. Itulah kenyataan. Per Mariam ad Yesum. Melalui Maria, kita sampai kepada Yesus. Sederhana dan rendah hati. Percaya sebagai hamba, sebagai pendengar dan pelaksana sabda, itu Maria. Misionaris pertama mengunjungi Elizabeth, tadi sudah kita singgung, membaktikan hidupnya bagi Allah dan sesama. Maka Ibu Maria sering menampakkan diri di tengah-tengah situasi di Fatima, di Lourdes, Guadalupe, dan di banyak tempat-tempat lain. Dan tempat yang didatangi Maria adalah tempat yang terpencil, dan kepada di Lourdes, kepada Bernadette, gadis sederhana, di Fatima, kepada 3 anak, Jacinta, Francisco, dan Lucia, di Guadalupe, San Jose juga anak. Dan itulah menyapa. Dan tidak hanya itu, apa yang terjadi? Lourdes, Fatima, Guadalupe saya tidak tahu karena belum pernah. Itu sekarang menjadi tempat yang ramai dan menghidupi rakyat setempat. Pada itu tempat sepi. Tanda nyatanya Magnificat. Tadi pujian Maria kita lihat dari Lukas bab 2 ayat 4, bab 1 ayat 46 sampai 55. Magnificat. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku. Maria juga yang menghibur dan meneguhkan. Mendatangi Elizabeth, mendatangi kita semua dengan penampakan, bahkan menemani para rasul untuk berkumpul menantikan Roh Kudus. Dia menghibur, dia meneguhkan, menemani dan menghibur Ibu Teresa juga pada saat mengalami kesepian dan kekeringan. Dia adalah teladan kerasulan. Ibu Teresa mengatakan misionaris cinta kasih yang pertama. Kesaksian otentik, apa adanya, diri sendiri, tidak kaku, tidak fanatik, bukan mentalitas anak sulung yang mudah mengadili, mudah menilai, mudah ngomongin orang, tidak. Dan dia adalah orang yang tahu saat diam, menyimpan perkara dalam hati, demikian dikatakan dalam Injil, punya sense of it, kepekaan dalam iman. Maka Tuhan berkenan akan kerendahan hambanya. Demikian pujian Elizabeth kepada Maria. Maria membawa Yesus ke tengah dunia. Saudari dan saudara, saya suka dengan gambar ini. Ini monstran Maria. Jadi menyimpan sakramen Maha Kudus, monstran Maria. Dan ini cukup terkenal di Polandia. Saya tidak ingat persis di beberapa tempat ziarah di Polandia ada monstran itu. Sebabnya apa? Maria adalah orang yang pertama membawa Yesus ke tengah dunia dalam rahimnya. Dia membawa Yesus kepada dunia dan menyatakan Yesus kepada dunia yang disambut oleh Elizabeth dan Yohanes Pembaptis. Maria, pembawa Yesus ke tengah dunia dengan monstrannya itu. Nah, karena kerabat kerja Ibu Teresa, juga ada ITM, co-workers. Siapa co-workersnya Yesus? Yang pertama dan terutama Maria dan Yosef. Saya suka dengan 2 patung ini.
Patung di sebelah kiri sangat manusiawi lah, sangat manusiawi. Maria menggendong bayi Yesus dan Yosef memandang Yesus dan bagaimana Yesus memandang bapaknya. Dan juga Yesus yang bayi itu digendong oleh Yosef dan bagaimana kedua orang tua itu memandang anaknya. Inilah co-workers, kerabat kerja Yesus yang pertama-tama, Maria dan Yosef. Maka kalau mau menjadi kerabat kerja Ibu Teresa, belajarlah dari dua orang itu, Maria dan Yosef. Nah, akhirnya ungkapan Ibu Teresa, kalau kamu sedang mengalami distress, semacam tekanan, goncangan, ataupun beban apapun juga, pandanglah Ibu Maria dan lantunkanlah doa sederhana ini. Maria, Ibu Yesus, jadilah ibu bagiku saat ini. Jadi sederhana, Maria, Ibu Yesus, jadikanlah ibu bagiku saat ini. Karena apa? Seorang ibu tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Dan seorang anak tentu akan dalam situasi apapun berpaling kepada ibunya. Maka kita akan ditolong. Maka Ibu Teresa pun yakin doa itu tidak pernah gagal. Maria, Bunda Yesus, jadilah ibu bagiku saat ini. Jangan lalu malah makin stres karena kita tidak berpaling pada Yesus. Maka dikatakan kalau kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, dan kita kehilangan atau kekurangan kepercayaan untuk melakukannya, belajarlah dari Maria. Bagaimana membuat keputusan-keputusan dalam kepercayaan pada Allah. Percaya Tuhan akan bertindak, percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Maria percaya itu, maka segala keputusan-keputusan dibuat dalam kepercayaan itu. Akhirnya, karena ini lagi perang, ini ada patung di masa Paus Benediktus ke-15, masa Perang Dunia Pertama, patung Ave Maria, Ave Regina Pacis, salam ya Ratu Perdamaian. Patungnya menarik. Maria dengan memegang Yesus, tangan kirinya seperti itu, mau mengatakan stop war, hentikanlah perang. Maka di hari-hari ini, di mana kita senantiasa mendengar berita perang, tapi juga kita mendengar berita ketegangan yang ada di negeri kita ini, kita mau belajar dari Ibu Maria, Ratu Perdamaian. Hentikanlah perang, hentikanlah kekerasan, hentikanlah caci maki. Supaya apa? Kita memiliki damai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Romo Kris atas segala pemaparannya ya. Jadi malam ini kami semakin yakin ya bahwa Bunda Maria itu adalah Bunda yang memberi jalan ya buat kita semua ya kepada Allah. Oke, mungkin ada teman-teman kerabat atau sahabat ITM yang mau sharing atau mau bertanya kepada Romo Kris. Silahkan, saya kasih kesempatan. Oke. Adakah yang mau bertanya? Bisa dibuka ya semua mic-nya. Minta maaf, saya lupa untuk ini. Silahkan dibuka dulu semua. Mic-nya dan videonya bisa dinyalakan supaya kita bisa dekat ya kembali ya. Oke, kalau belum ada, saya mau tanya satu hal dulu, Romo. Ya. Apakah rahasia dari Bu Teresa ya dalam mengalami malam gelap, kekeringan yang dialami Bu Teresa, dia diem ya, tetapi di dalam kesehariannya itu kan tidak terlihat ya, Romo. Dan bahkan dalam kegelapannya itu kita tahu saat dia menulis buku hariannya. Apakah kekuatan itu dari teladan dari Bunda Maria, Romo? Ya,
di dalam Injil dikatakan demikian. Simeon mengatakan pedang akan menembus jiwamu. Dan ketika mendengar itu, Maria menyimpan dalam hati. Kita ingat ketika Maria mengandung Yesus dan kemudian mengunjungi Elizabeth, dia tidak pernah cerita. Maria itu tidak narsis. Tidak seperti saya, pasang status, kabar gembira. Lalu show di sana kemari, selebriti. Kemudian ketika harus ke Bethlehem, ya sudah dihadapi saja. Tidak protes, tidak komplain. Tidak mengatakan, Tuhan itu bagaimana sih? Katanya ini anak Tuhan, kok nasibnya begini? Harus mengandung di kandang, sudah, diam saja. Dijalani saja. Mengungsi ke Mesir, Maria dan Yosef tidak pernah komplain. Katanya anak Tuhan, sama Herodes aja takut. Enggak, terima saja, jalani saja. Dan di Mesir, tentu pengungsi tidak bawa apa-apa ya, tidak bawa barang banyak ya. Pengungsi tidak bawa kulkas, tidak bawa AC. Duitnya juga enggak banyak. Jalani saja, mulai Yosef bekerja, mencari penghasilan supaya apa? Supaya keluarga bisa makan. Kita tidak tahu berapa lama di Mesir. Ada yang mengatakan 7 tahun lah, katakanlah sekitar itu. Lalu kembali ke Nazaret, mulai dari nol lagi, merintis pekerjaan lagi untuk mendapatkan penghasilan. Dan Maria menjalani itu dengan diam. Sudah. Nggak usah protes, nggak usah komplain, nggak usah nyala-nyalain Tuhan. Sudahlah. Tuhan itu punya cara untuk menyelenggarakan hidup. Dan tampaknya bahkan berdiri di bawah kaki salib, Ibu Teresa di tengah pengalaman itu, sejauh yang saya ingat ya, dari buku Come Be My Light maupun Sacred Fire, dia banyak menulis tentang Maria, membuat renungan tentang Maria. Tampaknya kekuatannya ada di situ. Belajar dari Ibu Maria yang tetap dalam kesulitan apapun, bahkan berdiri di bawah kaki salib, diam dan percaya. Itu rahasia. Tampaknya itu kekuatan Ibu Teresa yang sehingga dia tidak pernah cerita apapun, tidak baperan seperti saya. Diceritakan. Saya marah loh, saya kecewa dan sebagainya. Diam, disimpan saja. Dan Ibu Teresa mengalami itu. Tentu Ibu Teresa sempat marah ini, kecewa itu, tetapi pengalaman imannya disimpan sendiri. Pengalaman doanya, pengalaman kesepian dan kekeringannya disimpan sendiri. Kenapa? Bisa jadi Ibu Teresa berpikir, kalau saya menceritakan ini, hebohlah semuanya. Hebohlah orang. Maka diam. Dia kecewa dengan ini, kecewa itu, jengkel dengan ini, kecewa itu bisa diungkapkan. Tetapi tentang ini, keep sacred. Maka disebut sacred fire. Rahasia yang menjadi kekuatannya. Kurang lebih demikian Minardi yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih Romo. Jadi memang kekuatannya dari Bunda Maria ya, Ibu Teresa mampu menanggung segala kegelapannya ya. Jadi tidak tampak sedikit pun di dalam kesehariannya. Itu yang kita lihat ya terhadap Ibu Bunda Teresa. Oke, mungkin silahkan teman-teman lain yang mau bertanya kepada Romo Chris atau mau sharing silahkan. Sharing. Ibu Maria Sinta, siapa tahu mau sharing. Bu Sinta. Bu Sinta. Atau Maria yang lain saya tidak tahu ada Maria berapa di sini. Ya di sini ada Maria Sinta. Ada siapa lagi ya Bu Maria ya? Romo, saya mau tanya Romo. Waduh. Oke, silakan. Margo bukan Maria, Margo. Ya, tapi hari ini bukan mau sharing, saya Teresa mau tanya ya. Ya, silakan Bu Margo. Saya tadi kan melihat gambar Ibu Teresa yang mencium baby Yesus yang dipangku dengan Bunda Maria tadi. Ya. Dia seperti bersujud itu. Tadi ada disiokan di sini Romo. Ibu Teresa bersujud di depan Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus tadi. Ya.
mencium atau Menghormati. tangannya kanak-kanak Yesus. Ya, sebentar, Itu sebentar. merupakan Ya, silakan lanjut Marco. tadi Romo bisa diinikan lagi Ya. gambarnya. Nah, ini Romo. Ya, sorry. Ah, Ya, bukan yang ini tadi. kan Oh, anu, Ya. itu merupakan gambaran saja ataukah memang bukan yang ini yang Yang tadi ini toh. yang Romo. Ya. Ya, Ya, yang ini. Yang ini. Ya. Merupakan gambaran ataukah memang merupakan Sungguh-sungguh. fashion ya Romo? Perjumpaan pribadi ya. Pertama-tama, saya mengaku terus terang, saya tuh kan mengumpulkan gambar-gambar, tapi saya tidak ingat persis ini saya dapatkan dari mana ya. Konteksnya apa ya? Saya jujur, saya tidak ingat. Maklum, saya itu sudah punya penyakit lupa ingatan. Nah, tetapi kalau kita melihat dalam buku Kambi Malait, kan di situ dikatakan penampakan yang diterima oleh Ibu Teresa itu kan penampakan pertama-tama Ibu Teresa dipeliharakan oleh Tuhan orang-orang miskin. Kemudian penampakan kedua, Ibu Teresa mendapat penampakan dari Tuhan orang miskin, dan Ibu Maria. Dan Ibu Maria mengatakan, layanilah mereka. Dan penampakan yang ketiga, ada orang-orang miskin, di situ ada Ibu Maria dan Tuhan Yesus. Dan Ibu Maria mengatakan, layanilah mereka sebagaimana engkau melayani putraku. Nah, tetapi lepas dari itu ya Marco, saya lebih merasa bahwa ini sebuah gambaran atau gambar yang agak disambung-sambungkan, dikait-kaitkan. Apa yang dikatakan itu tidak lain tidak bukan Ibu Teresa mempunyai devosi yang besar pada anak dan ibu ini. Dan mengapa gambarannya bayi Yesus? Tidak lain tidak bukan punya devosi dan sikap hormat yang besar kepada yang kecil. Yang kecil. Kecil ya, bukan kurus. Kalau saya tuh nggak kecil, tapi kurus. Yang kecil. Bayi Yesus. Dan ditunjukkan di situ betapa besar cinta Maria kepada anaknya. Dan Ibu Teresa mempunyai itu kan sejauh saya tafsirkan ya dari gambar ini, Ibu Teresa itu menatapnya dengan mata yang tajam dan senyum. Senyumnya itu loh. Kan kadang-kadang kita melihat gambar Ibu Teresa itu serius ya. Wajahnya serius dengan keriput dan sebagainya. Tapi ini kelihatan senyum. Betapa besar rasa devosi. Itulah rasa devosi. Moga-moga nanti kita akan belajar menghidupkan rasa devosi. Di mana rasa devosi itu kita diajak untuk menatap rasa bakti dan hormat dengan penuh perasaan dan juga dengan penuh cinta, senyum, kegembiraan. Mengapa gembira? Karena berjumpa Yesus. Kita kalau berdoa seringkali wajah kita terlalu serius itu. Tapi wah, kalau berdoa kok serius amat. Doa itu dengan senyum. Kenapa? Devosi, kegembiraan, sukacita, gairah, hasrat. Nah, hasrat suci ya, desire, hasrat yang suci. Dan itu penuh dengan gairah. Dan itulah yang ditampakkan. Demikian Marco, dan saya merasa ini gambar yang dibuat berkat kontemplasi pelukisnya. Maka pelukis itu, para pelukis itu adalah seorang yang kontemplatif. Karena bisa membayangkan dan berimajinasi. Jadi bisa jadi pelukis itu membayangkan bagaimana besarnya hasrat dan gairah Ibu Teresa ketika memandang Yesus, bayi kecil dan rapuh itu, dan ibunya. Demikian Margo yang bisa saya jawab. Apakah ini menjawab atau bagaimana? Saya setuju Romo, ulasan Romo terakhir.
berkat dari kontemplatif ini yang mengganggu. Ya betul Romo. Bagus, tapi bagus sekali. Ya, moga-moga kita semua bisa berkontemplasi sehingga bisa membayangkan bagaimana rasa devosi yang besar itu. Walaupun tidak bisa melukis ya, tapi dengan apa? Dengan lagu, atau dengan puisi, atau dengan gerak, dengan tari. Nah, jangan-jangan kita kehilangan rasa itu. Tari, gerak, kata-kata, puisi, lagu, gambar, atau apa. Demikian Margo. Terima kasih. Demikian Terima kasih, Ibu Romo. Margo. Saya manggilnya Margo begitu saja. Enggak apa-apa, jadi muda kembali. Ya, Saya bisa tanya Romo. Matur nuwun, Romo. silahkan. Silahkan Bu Iya, Pak. Koni. Terima kasih. Ya. Saya agak menyimpang Romo. Yang ingin saya tanyakan Romo, bagaimana Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa? Ya. Hanya satu-satunya Bunda Maria. Dan itu karena Bunda Maria akan mengandung putranya yang Tuhan Allah sendiri. Nah, itu pertanyaan saya, Romo. Karena itu Bunda Maria yang sejak awal malaikat menampakkan diri bahwa engkau akan mengandung, dan Bunda Maria bisa mengatakan, aku hamba Tuhan, terjadilah padaku seturut kehendakmu. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Kemudian selanjutnya seperti yang Romo uraikan, betapa Bunda Maria mengandung yang sudah waktunya melahirkan, dengan Yosef pergi ke penginapan, semua menolak-nolak, dan akhirnya ketemu di kandang, dan akhirnya Tuhan Yesus lahir. Kemudian Bunda Maria baru lahir, beberapa hari harus mengungsi ke Mesir, tapi dia tanpa nolak menyimpan semuanya dalam hati. Itu apakah enggak karena Bunda Maria itu yaitu Romo dikandung tanpa noda dosa, dan itu adalah satu-satunya manusia di bumi yang pernah lahir dan dilahirkan sampai dengan sekarang. Kadang-kadang saya itu juga luar biasa, kok bisa Bunda Maria seperti ini. Karena itu pada waktu saya dibaptis, saya itu kepingin, kok pastor saya pada waktu itu, Pastor Ernesto Perpari di Bojonegoro, itu berdoa rosario tiap sore itu jalan gitu kalau saya ada kegiatan. Terus saya ingin bagaimana saya bisa mencintai Bunda Maria, saya masuk ke Legio Maria sampai sekarang. Jadi pada waktu itu saya ingin gimana mencontoh Bunda Maria. Tapi kadang-kadang saya, iya ya, Bunda Maria bisa melakukan semua itu karena ia dikandung tanpa noda. Dan seperti manusia yang diciptakan pertama kali, Adam dan Hawa, tapi karena dosa itu, Adam Hawa yang nggak taat, akhirnya bersama Adam melakukan dosa. Ya, dosa asal itu yang diturunkan pada kita semua, Romo. Kadang-kadang saya ini jahat gitu, seperti yang surat Santo Paulus kemarin kata Santo Paulus, apa yang akan aku lakukan yang baik, tapi ternyata yang jahat yang aku lakukan. Itu Paulus, apalagi saya, Romo. Saya akan melakukan yang baik, saya janji hari ini tidak menyakiti hati orang, saya harus ini, tapi nyatanya saya gagal juga. Nah, itu saya ingin tahu itu ya, Romo, kaitannya. Kadang-kadang saya merasa berdosa dengan saya berpikir iri hati sama Bunda Maria. Kok bisa ya? Persiapannya seperti itu. Tapi saya terus jatuh bangun untuk berbuat yang baik. Itu betapa sulit. Mohon maaf dan mohon penjelasan, Romo. Terima kasih. Apakah saya dengan berbuat ini saya berdosa, Romo? Oh, tidak. Tidak berdosa. Terima kasih. Betul seperti dikatakan Paulus. Paulus sendiri mengatakan, apa yang ingin aku lakukan, berbuat baik justru tidak aku lakukan. Bahkan yang jahat yang aku lakukan. Artinya hidup ini bergulat terus loh. Hidup kita itu seringkali tidak baik-baik aja. Kita pengen berbuat baik, nyatanya tidak.
Tetapi tenang saja, hidup masih berjalan. Maka Ibu Maria itu ibu para peziarah, para pejalan. Maka kita masih berjalan terus. Tenang saja Ibu Koni masih berjalan kok. Iya masih Romo. Dan Ibu Maria akan Masih menemani berjuang kok. terus Romo. Maka Tapi tenang kadang-kadang saja. saya merasa berdosa itu kok Bunda Maria itu seperti itu karena dia kan tidak berdosa Romo. Ya. Nah kita itu jatuh bangun, saya ikut dunia terus, maunya Ya. ikut yang Tuhan Yesus, betapa sulitnya itu. Betul. Paulus saja mengatakan itu, apalagi saya. Saya tuh dosanya juga banyak loh. Berat badannya tidak bertambah, tapi dosanya yang bertambah. Apa aja tuh Romo? Tapi begini, sebenarnya kita kembali ke masa dosa asal ya. Tuhan mengatakan semuanya boleh kamu makan, kecuali yang satu itu. Bisa jadi yang semuanya itu enak-enak, yang satu itu enggak terlalu enak. Tapi kok kita manusia itu enggak boleh. Kok kita ambil ya? Saya punya penyakit. Dokter mengatakan, Romo tidak boleh makan ini, makan itu. Saya dulu nggak begitu tertarik. Tapi setelah dokter mengatakan tidak boleh makan itu, kok malah tertarik ya saya ya? Kalau malah nyari ya. Dulu saya cuek aja, nggak biasa. Tapi ketika dokter mengatakan tidak boleh makan itu, kok malah mencari. Ya, betul. Ternyata dalam diri kita manusia ada keponya gede, pengen tahunya gede. Dilarang, katanya aturan itu untuk dilanggar. Hukum itu untuk dilanggar. Nah, tetapi kalau kita melihat dalam dosa pertama, apa yang terjadi? Manusia mengatakan tidak taat. Dan setan dalam bentuk ular itu tahu kok. Manusia itu rasa ingin tahunya gede. Ular mengatakan, kamu tahu toh, kamu nggak boleh makan buah itu? Iya. Kamu tahu nggak? Mengapa kamu nggak boleh? Nggak tahu. Kalau kamu makan buah itu, kamu tahu tentang yang baik dan yang buruk. Wah, kan kita pengen tahunya gede, pengen lebihnya gede, dan curiosity-nya gede. Nah, justru karena itu kita digoda untuk itu. Rasa ingin tahu, pengen lebih lagi, pengen hebat, atau seperti dalam Menara Babel, buat menara yang tinggi supaya apa? Makin dekat dengan Tuhan. Tidak sadar, saya itu hamba loh, saya itu orang kecil loh, saya itu dibandingkan Tuhan bukan apa-apanya, kok pengen menjadi seperti Tuhan. Nah, jatuh dalam dosa. Dan apa yang terjadi ketika manusia pertama jatuh dalam dosa? Tuhan itu tidak marah. Tuhan itu hanya pura-pura jalan-jalan di Taman Firdaus. Dia manggil, Adam. Kok nggak ada nih orangnya? Adam. Hawa. Kok nggak ada nih orangnya? Adam. Hawa. Di mana kamu? Adam menjawab, ngumpet Tuhan. Loh, kamu kok ngumpet kenapa? Malu Tuhan. Loh, kenapa kamu malu? Telanjang Tuhan. Sebelumnya mereka juga telanjang, tapi tidak malu. Tetapi karena dosa, jadi malu telanjang itu. Nah, terus Tuhan mengatakan, kamu makan buah itu kan? Iya. Adam tidak menjawab iya. Adam menjawabnya apa? Perempuan itu. Lalu Hawa mengatakan ular itu. Kita tuh kalau berbuat salah, itu ngajak temen ya. Tetapi kalau berbuat baik, diambil sendiri. Siapa yang berbuat baik ini? Saya. Tapi berbuat salah, dia. Padahal waktu Ekaristi kita selalu mengatakan saya mengaku. Bukan dia mengaku, tapi saya. Nah, Maria itu taat. Sudah. Dia mampu menata hidupnya. Maka kalau kita tahu bahwa orang tua Maria, Santo Yoakim dan Santa Ana, itu juga orang suci karena dia mampu mendidik Maria. Dalam arti tentu bisa katakan sederhana demikian. Kita sebenarnya mempunyai rahmat yang sama dengan Ibu Maria. Rahmat yang sama. Sayangnya satu, Ibu Maria taat, kita tidak. Dosa asal itu tidak berarti saya lahir langsung berdosa. Dosa asal itu artinya kita semua punya potensi untuk berdosa. Dan Maria tidak mewujudkan potensi dosa itu.
Dia tetap menjaga. Kita mudah tergoda, mudah jatuh, mudah untuk jatuh dalam dosa. Akibatnya kita gagal. Paulus juga gagal. Kalau dikatakan Maria itu satu-satunya tanpa noda, Santo Agustinus menambahkan satu orang lagi. Siapa ditambahkan Santo Agustinus? Yosef. Tapi kita tidak usah mempermasalahkan Yosef. Sudah, itu nanti kok gereja memutuskan saya akan ikut. Tapi Maria itu satu-satunya tanpa noda dosa. Bahkan mohon maaf, setahu saya dalam Al-Quran juga Maria disebut orang yang suci. Satu-satunya perempuan yang ditulis dalam Al-Quran. Ini setahu saya, kalau saya salah ya mohon maaf. Bahkan dalam tradisi-tradisi beberapa kelompok mistik Islam dikatakan Yesus itu juga tanpa noda dosa. Bahkan ada beberapa nulis Maria juga tanpa noda dosa. Artinya apa? Dosa itu terjadi kalau kita tidak taat. Malaikat itu berdosa. Kenapa? Dia mengatakan tidak. Saya suka bercanda, mohon maaf bercanda. Lucifer itu malaikat yang jadi setan itu bukan didikan Ursulin. Karena malaikat-malaikat Mikael, Gabriel ketika diperintah oleh Tuhan mengatakan serviam. Sedangkan Lucifer non serviam. Maka bukan didikan Ursulin itu. Ini bercanda saja. Tetapi mengatakan kita itu mudah, mohon maaf ya karena saya orang Jawa ya, ngeyel, membantah. Kamu atau ngajak negosiasi dengan Tuhan. Negosiasi kok dengan Tuhan. Kita lihat kisah godaan Yesus. Kita lihat. Pertama-tama dikatakan dalam Injil Lukas, setelah Yesus berpuasa, Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun. Ingat padang gurun dalam bahasa kitab suci tempat roh jahat. Ternyata mau dikatakan apa? Godaan itu selalu ada kok. Dan di bagian akhir dikatakan setan pergi setelah gagal menggoda Yesus, setan pergi dan menunggu saat yang tepat. Untuk Yesus pun setan tidak mau menyerah. Cari waktu yang tepat. Jangan-jangan untuk kita tidak perlu mencari waktu yang tepat. Setiap waktu tepat untuk digoda. Nah, 3 macam godaan. Yesus puasa dan kita tahu orang puasa itu lapar. Dan ketika lapar, setan itu pinter. Yesus, kamu tuh kurang kerjaan kok Yesus. Ngapain sih kamu puasa? Kamu kan bisa membuat batu ini jadi roti kan? Bisa kan? Bisa. Ya udah buat aja. Ngapain puasa? Kurang kerjaan. Kok suka repot? Hati-hati dengan godaan. Saya bisa, saya mampu. Yesus mengatakan manusia itu bukannya dari roti, tapi dari sabda. Saya bisa kok, saya mampu, lalu bergaya, sombong. Seperti kami ini, Yesuit itu kan dikatakan dosa asalnya Yesuit sombong. Saya bisa kok, saya mampu, saya pintar, saya begini. Atau kalau saya kan punya duit, saya bisa ini, saya bisa itu. Atau bapak saya kan pejabat tinggi, saya bisa begini, saya bisa begitu. Atau seperti anaknya Rafael Ulun, bapak saya kan begini, saya bisa begitu, saya bisa begini. Nah, itu godaan pertama. Godaan kedua, Yesus dibawa ke tempat tinggi dan oleh setan ditunjukkan seluruh kekayaan dunia. Dan setan mengatakan Yesus, aku tahu kok, kamu datang ke dunia ini kan untuk mengambil dunia ini toh daripadaku. Ambil, sudah ambil saja. Sudah ambil. Saya tidak mau menggoda manusia lagi. Enggak. Saya mau pensiun dini. Ambil saja. Sudah ambil. Kan kamu ingin mengambil lagi supaya dunia ini manusia kamu miliki lagi. Ambil. Saya enggak akan menggoda lagi. Tapi satu syaratnya, sembah saya. Tujuan menghalalkan cara. Dan itu manusia menghalalkan cara. Yesus mengatakan, tidak. Bagi Yesus, lebih baik saya mati disalib daripada cari jalan yang enak, yang mulus, tetapi menghalalkan segala cara. Godaan yang ketiga, Yesus dibawa ke hubungan bait Allah, lalu setan mengatakan, lompat. Bukankah dikatakan malaikat-malaikat akan datang menatang engkau? Setan itu lebih fasih kitab suci daripada Kardinal Haryo yang profesor kitab suci ini. Lebih fasih. Omong saleh setan lebih pintar kok. Tahu. Tapi kita mudah terjebak
pada kata-kata suci, omongan saleh, lalu nyerempet bahaya, lalu mencobai Tuhan. Susah ya, susah. Dan saya sendiri mengaku terus terang, 25 tahun jadi imam, dan 38 tahun jadi Yesuit, 2 tahun lagi itu saya 40 tahun jadi Yesuit. Kok dosanya tambah banyak ya? Kok saya sering gagal ya? Kok saya sering salah ya? Dan mengapa terjadi? Karena saya belum bisa seperti Ibu Maria rendah hati. Selalu mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku. Saya, terjadilah kehendakku, bukan kehendakmu. Ibu Maria mengatakan, terjadilah kehendakmu. Aku ini hamba, bukan Tuhan. Saya bukan segala-galanya. Jangan-jangan saya masih sombong. Saya ngerti tentang Ibu Teresa. Saya dulu pernah jadi moderator KKIT. Saya ngerti. Sombong, tidak sadar. Saya itu hamba loh. Saya bukan siapa-siapa loh. Nah, nanti saya seperti dalam kisah orang Samaria yang murah hati, ada orang dirampok. Saya seperti orang lewat pertama, imam, dan tidak menolong. Tidak punya hati. Nah, Ibu Maria peduli dengan orang, bahkan sampai sekarang menampakkan diri, dan Ibu Teresa menampakkan juga kepedulian, kerendahan hati. Ibu Teresa dapat gelar macam-macam, hadiah Nobel, ini dan itu. Dan saya itu iri dengan Ibu Teresa. Ibu Teresa nggak pernah kuliah loh. Bisa dapat 7 atau 8 doktor teologi, bahkan dari Harvard University. Saya dapat gelar satu saja susah payah. Ibu Teresa nggak pernah kuliah, tapi betapun demikian tetap tidak sombong loh. Tetap tidak menonjolkan diri loh. Tetap sederhana loh. Nggak bergaya. Nggak sok tahu. Nah, tidak menuntut ini, menuntut itu. Nanti hati-hati KKIT yang mau retret. Dan kok nggak ada ini, kok nggak ada itu. Kok begini, kok begitu. Jangan-jangan kita menuntut fasilitas, menuntut ini, menuntut kok makanannya nggak enak, kok begini dan begitu. Nah, di dalam situasi itu kita diajak, sudah, diam. Menerima. Pertama-tama menerima, bukan menuntut, bukan ini dan bukan itu. Dikatakan iman pertama-tama adalah menerima, bukan pertama-tama penjelasan. Dan Ibu Teresa belajar dari Ibu Maria, menyimpan dalam hati. Luka, pedang, bahkan salib diterima dalam diam. Begitu Ibu Koni yang bisa saya jawab. Tidak mudah. Ya, Romo, terima kasih. Luar biasa. Tidak mudah. Dan saya sendiri harus mengaku saya masih berjuang. Ya, Romo. Ya, terima kasih Romo Chris. Berarti dosa asal dosa tidak dosa itu karena ketaatannya ya Romo ya. Bukan dan menurut saya Ibu Maria itu seperti kita manusia, punya tanda petik potensi untuk dosa, tapi dia tidak menjalankan itu. Nah, kita punya potensi, tapi kita hobinya berbuat dosa. Ya, mungkin itu bedanya ya kita. Dagingan, Romo. Maria ya. Oke, berarti kita dituntut lebih ini ya. Oke, silahkan mungkin. Winadi, mau tanya boleh? Boleh, Rosa. Silahkan. Ya. Terima kasih Romo. Ya. Terima kasih Winadi, terima kasih Romo Chris. Dari judul tadi, dari yang Bu Koni katakan, Maria dikandung tanpa noda itu kan disebut dogma ketiga ya dari Maria. Nah, judul Romo Chris untuk malam ini itu Maria penyambung jalan Allah manusia. Nah, itu ada dogma kelima yang disebut mediatrix dan co-redemptrix. Itu apakah sudah disahkan Romo sebagai dogma kelima? Untuk itu, dan apakah berkaitan dengan judul Romo ini Maria penyambung jalan Allah manusia? Itu mungkin sedikit dari saya.
Kalau yang saya tahu yang Vox Populi itu kan membuat petisi untuk ditandatangani yang menyetujui dogma kelima, tetapi yang saya tahu sampai dengan Paus Benediktus ke-16 kan belum ada ya, tapi saya nggak tahu sekarang apakah sudah ada. Paus yang sekarang juga menolak. Oh, menolak Kita juga. hanya ada satu penebus, Coro-Redemptrix itu adalah Ibu Maria itu penebus juga. Hanya enggak. Penebusnya satu, Yesus Kristus. Maria mediatrix, Maria perantara itu Maria ada dalam keperantaraan Yesus. Jadi satu-satunya perantara itu Yesus. Dan Maria disebut perantara karena Maria dan Yesus itu nggak bisa dipisahkan. Nah, itu yang dikatakan. Karena apa? Supaya kita tidak tanda petik mempertuhankan Maria. Tuhannya hanya satu. Dan Maria itu manusia biasa seperti kita. Bedanya adalah manusia berhasil, kita gagal. Jadi itu supaya kan kecenderungan orang Katolik itu jangan-jangan tanda petik ya mempertuhankan Maria. Supaya kita tetap menempatkan Maria sebagai teladan. Dan bagi saya Maria itu menjadi teladan yang menarik. Mohon maaf tidak mengatakan Yesus tidak menarik karena Yesus itu Tuhan. Maria itu manusia murni seperti kita. Maka bagaimana kita belajar seperti Maria? Betapapun dia manusia murni, tapi dia, Yesus juga manusia murni sama seperti kita, tapi dia punya roh Allah, tapi tetap memberikan diri kepada Allah. Dan Maria itu seperti dalam kisah di Kana ya, ketika melihat anggurnya habis, bukan Maria yang bertindak kok. Yesus yang bertindak. Maria itu membawa kepada Yesus. Yesus anggurnya habis. Dan betapapun dalam Injil dikatakan, mau apa engkau daripadaku, waktuku belum tiba. Betapapun demikian, Maria tetap menyuruh pelayan-pelayan untuk menyediakan air. Dan Yesus melakukannya. Jadi bukan Maria yang membuat mukjizat, karena perantaranya mukjizat itu hanyalah Yesus. Dan penebus hanya Yesus, karena yang menebus mati di salib itu adalah Yesus. Tetapi Maria berdiri di bawah kaki salib dengan setia. Murid kocar-kacir, lari, ngumpet, takut dan sebagainya. Maria berdiri. Dan ingat pada waktu itu seorang perempuan itu tidak bisa untuk pergi seorang diri. Begini, kalau dalam kisah pergandaan roti, ada 5.000 laki-laki, yang dihitung itu laki-laki, perempuan tidak pernah dihitung. Mengapa perempuan tidak dihitung? Perempuan statusnya ikut suami atau ikut anak. Maria berdiri sendiri. Dan dia tegar di situ. Entah diomongin apa, terserah. Berdiri dan dengan diam. Diam kenapa? Percaya. Sudah. Tuhan akan bertindak. Sebenarnya gambaran ini sama seperti gambaran Abraham. Abraham mendapat janji dari Allah akan mendapatkan keturunan sebanyak bintang di langit dan pasti di lautan. Tapi untuk dapat anak satu saja susah loh. Lalu ada kontroversi film The Only Son, saya belum nonton filmnya itu. Itu Ismail atau Ishak. Sudah, itu versi kita Ishak. Untuk mendapatkan anak satu susah. Lalu Abraham sempat berkonspirasi dengan Sarah karena nggak segera punya anak untuk mengambil Hagar sebagai istri dan akhirnya lahirlah Ismail. Tapi Tuhan mengatakan bukan itu. Sampai sekarang itu jadi permasalahan panjang. Ishak itu nenek moyangnya bangsa Yahudi, Ismail nenek moyangnya bangsa Arab. Sarah akhirnya hamil dan melahirkan Ishak. Dan Ishak itu mulai agak gede atau Tuhan itu. Putus langit pasti di lautan, jalani saja. Nah, itulah iman.
Demikian juga Maria. Sudah, terima saja. Tetapi Maria tetap ada dalam keperantaraan Yesus Kristus. Bukan menjadi perantara yang berdiri sendiri. Karena Maria ada di dalam dan bersama Yesus. Kurang lebih demikian, Rosa. Ya, berarti penyambung jalannya maksud Romo itu dalam keperantaraan itu. Iya, iya. Karena Maria itu kan statusnya sama seperti kita ya, manusia ya. Maka disebut Maria de la Strada. Maria menemani jalan yang menyambungkan antara Allah dan manusia, dan Maria menyambungkan jalan itu apa namanya? Ada di dalam Yesus itu. Di dalam kutipan itu apa yang dalam bahasa Inggris apa di belakang di backgroundnya Rosa itu Ya. apa namanya, the current is God, depannya apa itu, arusnya itu Tuhan, tetapi itu wire itu. Ya. Ya. Begitu ya. Romo, terima kasih. Romo, boleh tanya Romo? Oh, Eyang, silahkan Eyang. Wah, ini teladan saya ini. Oh. Kalau Bapak Yosef itu kan perannya juga tidak kalah penting dengan Bunda Maria. Ya. Kalau menurut Romo, Bapak Yosef itu perannya sebagai apa, Romo? Kalau hubungan kami dengan Tuhan Allah. Oh, di dalam tradisi gereja, Yosef itu disebut orang kedua setelah Maria. Maka perantara kedua setelah Maria. Tentu perantara utama Yesus. Oh, gitu. Mohon maaf, saya tidak ingat istilah formalnya. Jadi Yosef itu orang kedua. Bahkan Yosef itu dikatakan adalah kurang lebih sama seperti Maria, perantara utama. Tentu setelah Maria. Jadi perantara utama kita sampai kepada Yesus itu juga Yosef. Tetapi Santo Yosef itu pendiam kok. Nggak pernah disebut-sebut, dilupain, dia tenang-tenang saja kok. Nggak pernah marah. Dan ingat, ketika Yesus hilang di bait Allah, umur 12 tahun, Maria dan Yosef mencari anaknya itu. Lalu ketika ditemukan, apa yang terjadi? Yosef mempersilahkan Maria yang ngomong. Yosef tidak ngomong. Kamu, ibunya. Jadi bagi Yosef, Maria itu yang lebih utama, bukan dirinya sendiri. Tetapi Maria juga tahu diri. Ketika dia bertanya pada Yesus, apa yang dikatakan Maria? Bapakmu dan aku mencari engkau. Bagi Yosef, Maria yang utama. Bagi Maria, Yosef yang utama. Nah, ini dua-duanya baik, Eyang. Jadi seperti Eyang mengatakan Pak Wir. Lalu Pak Wir mengatakan Bu Sari. Demikian ya, Eyang. Romo, matur nuwun. Romo mau tanya, Romo. Iya. Apakah Bunda Maria pernah meragukan Yesus sebagai putra Allah ataupun ya? Apakah Bunda Maria pernah meragukan? Dalam jawaban saya sebagai orang beriman Katolik, saya menyatakan tidak. Tidak bisa. Tidak bisa Ibu Maria ragu. Sudah. Betapapun tanda-tandanya itu, mohon maaf, tidak ada toh. Kan sama seperti bayi yang lain, sama seperti anak yang lain. Nakal juga, nakal itu tidak berarti jahat ya. Nakalan seorang anak, dia tuh anak normal seperti biasa. Tetapi itulah kehebatan Ibu Maria, mampu menemukan di sini Tuhan loh. Ini Tuhan loh. Ada sebuah film. Aduh, saya lupa filmnya, judulnya lupa. Tapi saya punya film itu. Saya lupa, mohon maaf, lupa filmnya.
Ini film yang berangkat dari sebuah novel. Bagaimana dalam novel itu orang menggambarkan masa kecil Yesus. Dan bagaimana Maria dan Yosef itu bergulat untuk memahami. Bukan meragukan, tapi memahami. Memahami ini anak Allah. Gimana? Dan bagaimana Yesus juga berproses mengenal dan memahami dirinya. Ini film lagi-lagi yang berangkat dari novel. Tapi menurut saya, Maria itu sekali mengatakan ya, ya, sudah. Nanti bagaimana? Tidak. Maka dia tetap tenang saja. Melahirkan di kandang, tenang saja. Yosef juga tenang saja, nggak komplain. Coba seandainya saya jadi Maria, saya komplain kok. Katanya mengandung anak Tuhan, lahir saja di kandang. Gimana sih Tuhan tuh nggak tanggung jawab, nggak ngasih biaya, ngasih gini-gini, nggak ngasih fasilitas. Itu kalau saya. Tapi Ibu Maria dan Yosef tenang saja. Tenang. Mengungsi ke Mesir, tenang saja. Nanti di Mesir bagaimana? Sudah. Mungkin dalam bahasa sederhana, seperti Gus Dur yang mengatakan EGP. Emangnya gue pikirin? Sudah toh, jalani saja toh. Nah, jadi dalam iman saya sebagai orang Katolik ya, saya berani mengatakan Maria tidak pernah meragukan Tuhan. Mungkin ada dia bertanya itu kan belum tentu ragu ya. Kok begini ya? Kok begitu ya? Tapi pertanyaan itu tidak membuat dia ragu, tapi pertanyaan disimpan dalam hati karena apa? Mencoba memahami. Seperti kalau misalnya kita semua membaca, mendalami Ibu Teresa. Pertanyaan, Ibu Teresa kok begini? Ibu Teresa kok kegelapan ya? Tidak meragukan kesucian Ibu Teresa, tapi mencoba memahami, lama-lama mengatakan, oh iya ya, gitu ya. Nah, sehingga dengan demikian diajak hidup itu tidak pernah selesai. Jadi selalu pertanyaan terus yang membuat kita makin mendalami, makin mengenal, dan semakin kita bertanya, semakin kita mengenal. Semakin kita mengenal, semakin kita percaya. Tetapi Ibu Teresa tidak pernah meragukan. Bisa jadi ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul, keheranan yang muncul, rasa heran yang muncul, tapi dia tetap tenang saja. Ketika orang banyak, Yesus sedang mengajar, Ibu Maria dibawa oleh orang-orang sekampungnya, saudara-saudarinya. Kenapa? Saudara-saudarinya mulai khawatir karena tahu Yesus tidak disukai oleh imam-imam. Yesus tidak disukai ahli Taurat. Yesus seperti menantang para imam-imam ahli Taurat. Mereka lalu menarik Ibu Maria, suruh pulang. Itu nanti buat heboh, nanti buat perkara dengan keluarga kita. Lalu ketika Yesus mengajar, ada itu ibumu dan saudara-saudarimu di luar. Apa jawab Yesus? Siapakah ibuku? Siapakah saudaraku? Siapakah saudariku? Siapa saja yang mendengarkan sabda Allah dan melaksanakan, dialah ibuku, dialah saudaraku, dialah saudariku. Ibu Maria tidak pernah merasa saya dilecehkan atau diabaikan oleh Yesus. Karena apa? Yang dikatakan Yesus tepat. Maria bukan pertama hanya sebagai ibu biologis, tetapi ibu rohani, ibu sejati. Karena apa? Dia mendengarkan dan melaksanakan sabda. Maka Ibu Maria hidupnya selalu mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataan. Kita, terjadilah padaku menurut perkataan dan keinginanku. Itu kita. Demikian yang bisa saya jawab. Ya, makasih Romo. Ya, terima kasih Romo Kris. Cuman sayang Romo, ini waktunya juga sudah pukul 9 lebih ya. Mungkin waktunya kita untuk undur diri juga ya. Nanti kita bisa tanya lagi ya pada Romo Kris mungkin di lain kesempatan ya. Tapi mestinya malam ini cukup menarik Romo, karena kita semakin mengenal ya Bunda Maria yang menjadi jalan ya. Dan benar-benar Bunda Teresa itu berdevosi ya kepada Bunda Maria. Maka kita sebagai coworker atau sebagai sahabat ITM, sebagai kerabat kerjanya,
ya mungkin mulai hari ini kita boleh semakin dekat ya kepada Bunda Maria ya, yang menjadi jembatan ya tadi ya Romo bilang, menghubungkan kita dengan Allah, dengan Yesus sendiri. Ya itu yang menjadi kekuatan ya. Dan kebetulan bulan ini adalah bulan Rosario yang cukup banyak ya orang-orang Katolik yang berdevosi. Meskipun ada beberapa orang-orang yang ya masih anti juga ya Romo dengan Bunda Maria ya. Tapi kita sebagai coworker, sebagai sahabat ITM, rasanya kita harus mulai ya untuk mendekatkan diri kepada Yesus melalui Bunda Maria. Ada satu kata-kata tadi, et Jesum, Mariam ad Jesum. Per Mariam et Jesum. Jadi oke, itu istilah. Jadi kita melalui Maria kita akan semakin dekat kepada Yesus. Oke. Dan Bunda Teresa, Yesus sendiri meminta kita ya untuk kita selalu dekat ya, selalu berjumpa dengan Yesus. Dan biarlah kita semakin dikuatkan ya, karena kita diajak menjadi cahayanya. Seperti kita akan mendengarkan lagu Come Be My Light. Oke, kita mau dengarkan lagu Come Be My Light.